Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto kemarin meninjau arus mudik Lebaran 2025 di res area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Selain itu hadir juga Gubernur Jawa Barat dan Menteri Kesehatan. Pemerintah ingin memastikan arus mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, lancar dan juga berselamat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menyebut seluruh fasilitas di res area kilometer 57 sudah terpenuhi dengan baik. Kapolri juga menyebut petugas kepolisian telah mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menyiapkan pos jaga di area kilometer 50 untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, Menteri Kesehatan juga mewajibkan bagi para pemudik yang membawa kendaraan untuk beristirahat setiap 5 jam mengemudi agar terhindar dari kecelakaan. Insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70 dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan ya. Kecelakaan itu bisa kita hindari asalkan supirnya setiap 5 jam istirahat 15 sampai 30 menit. Di seluruh dunia kalau kita jalan-jalan ikut turis itu busnya harus setiap 5 jam berhenti 15 sampai 30 menit. Karena kalau tidak supirnya nanti akan fatigue, dia lupa stretching, nanti dia akan kurang was-was, kemudian dia nubruk ya. Kecelakaan itu disebabkan oleh supirnya. Jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh penumpangnya. Yaitu jadi makanya teman-teman tolong bantu tuh. Karena ini adalah masalah kesehatan paling besar di setiap mudik. 5 jam berhenti 15 menit sampai 30 menit. Nomor 2, tadi saya cek yang paling banyak masalah kesehatan lain selain tubrukan di sini apa? Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Ya. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijatnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini ya. Terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. 4 hari menjelang Lebaran, arus mudik di Tol Cipali macet beberapa kilometer. Kemacetan terjadi akibat antrian di res area kilometer 130 serta banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Ribuan kendaraan pemudik ini terjebak kemacetan panjang di ruas tol Cipali Kamis pagi. Kendaraan pemudik hanya bisa melaju pelan dengan kecepatan 20 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan pemudik tidak berjalan sama sekali. Kemacetan sendiri terjadi akibat adanya antrian di res area kilometer 130 Indramayu hingga mengular ke kilometer 101 Dauan Subang. Selain adanya antrian di res area tersebut, kemacetan juga diakibatkan oleh banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan serta lajur jalan yang sempit. Untuk pemudik yang melintas di ruas tol Cipali, diimbau agar keluar gerbang tol terlebih dahulu jika res area penuh ketika akan beristirahat. Kemacetan juga terjadi di ruas tol Palimanan Kanci atau Palikanci di kawasan res area kilometer 207A Palikanci.
Arus lalu lintas di ruas tol Palikanci arah Jawa Tengah masih terbilang ramai lancar. Belum terlihat kepadatan ataupun kemacetan di ruas jalan tol. Sebagian pemudik telah memadati rest area, diantaranya rest area kilometer 207A Palikanci. Mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai besok 28 Maret hingga 30 Maret. Jika terjadi kepadatan, ruas jalan tol Palikanci akan memberlakukan one way sehingga kendaraan dari arah Jawa dialihkan ke jalur alternatif Pantura. Sementara itu kendaraan pemudik yang melintasi jalur selatan Jawa Barat masih ramai lancar. Belum ada penumpukan kendaraan pemudik di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun diperkirakan volume kendaraan akan meningkat pada sore atau malam nanti, mengingat puncak arus mudik akan berlangsung pada 28 Maret besok. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas arus mudik, Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat sudah ada di sana. Silakan Hamzah dengan laporan Anda. Ya Nadia dan juga pemirsa, kami saat ini melaporkan langsung dari pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana ini merupakan salah satu titik yang nantinya akan mengarahkan ke Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya bersama juru kamera Mufi Firmansyah akan mencoba menggambarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terjadi di pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana sejak siang tadi kami memantau bahwa lalu lintas yang ada di pertigaan Malangbong ini masih ramai lancar. Adapun keramaian dan kepadatan yang terjadi di sini akibat terdapat adanya pasar Malangbong dan juga alun-alun Malangbong yang terdapat di pertigaan Malangbong kali ini. Selain itu, 3 ruas jalan yang dihubungkan di sini terdapat Jalan Raya Malangbong. Yang bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini adalah Jalan Raya Malangbong Wado yang mengarah ke Bandung dan juga Sumedang. Selain itu, yang berada di sisi lainnya ini merupakan Jalan Raya Malangbong yang mengarah ke daerah Tasik. Yang sempat saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan Jalan Raya Malangbong yang mengarahkan ke arah Jalan Raya Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mana jalan ini merupakan jalan alternatif melalui jalur selatan untuk para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang akan mudik ataupun pulang kampung dan berekreasi ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan ini yang saat ini Anda lihat di layar merupakan Jalan Raya Malangbong Bandung yang mengarahkan ke beberapa daerah, salah satunya yaitu Garut dan juga Bandung. Adapun terkait dengan titik-titik macet yang biasanya terjadi, ini berada di sini di pertigaan Malangbong, kemudian juga ada beberapa daerah di Tasikmalaya yaitu Simpang 3 Pamoyanan, kemudian Simpang 3 Sukamantri dan juga Simpang 3 Panyusuan. Nantinya Nadia dan juga pemirsa, kami akan selalu mengupdate apakah ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang terjadi di jalur selatan menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan telah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, jelang puncak arus mudik lebaran, situasi lalu lintas di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat masih terpantau normal. Berbagai persiapan dilakukan untuk kenyamanan para pemudik, salah satunya dengan mendirikan pos terpadu guna menunjang kebutuhan para pemudik. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Yudi Permana. Di belakang kami ini merupakan pos terpadu yang memang ini sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak dari kepolisian, Polres Garut dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Dan saat ini kebetulan ada Wakil Bupati Garut sedang meninjau pos terpadu dan saya akan mengajak Anda pemirsa bersama juru kamera Yudi Permana untuk menanyakan secara langsung bagaimana persiapan untuk menghadapi arus mudik yang terjadi pada tahun ini. Sudah bersama saya Ibu Wakil Bupati Garut Lutfia Nisa Putri Kalina. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Oke, ini terkait dengan arus mudik Bu.
untuk puncak arus mudik sendiri yang akan terjadi di wilayah jalur selatan ini diprediksi kapan, Bu? Mungkin karena kita arus mudik kan kalau ASN terakhir masuk 27 tuh, berarti setelahnya 28 kemungkinan akan ada arus puncaknya. Karena kan mengingat juga itu weekend ya dan H-2 Lebaran. Gitu. Prediksi saya 27-28. Seperti kita ketahui bahwa untuk jalur Limbangan, Malangbong dan seterusnya ini jalannya berkelok terus rawan sekali dengan longsor. Ini himbauan dari Pemkab sendiri seperti apa, Bu, bagi pemudik? Betul. Jadi kita tahu jalur Limbangan, Malangbong sampai Tasik ini kan jalur masyarakat ya Mas ya. Artinya bukan tol yang mana banyak aspek, banyak unsur yang bisa menjadi pengganggu gitu. Nah, kalau himbauan saya pertama untuk pemudik di sini usahakan dalam keadaan fit. Ya, jadi kita menghindari yang namanya micro sleeping. Karena kalau udah ada terjadi micro sleep di sini bahaya bisa kena pemukiman gitu. Terus juga setelah harus fit, fokus dan juga jangan memaksakan. Tahu batasan gitu ya, kapan harus berangkat, kapan harus menunda keberangkatan. Dan yang mana juga untuk menghindari kriminalitas di pinggir jalan. Jadi kalau mau berhenti, berhentilah di tempat-tempat yang memang secara ofisial disediakan untuk rest area. Salah satunya di sini. Dan juga kalau Garut sendiri ada beberapa kecamatan yang bisa digunakan untuk rest area. Jadi jangan berhenti di pinggir jalan, apalagi di sembarangan tempat, kita nggak tahu ada apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Apalagi misalnya takutnya juga ada ditabrak dari belakang atau apa. Jadi fit, jaga kesehatan, tahu kapan berangkat dan berhenti di tempat yang semestinya. Gitu. Terima kasih banyak Ya, Ibu Wakil Bupati Garut atas waktunya. Dan tentunya untuk jalur selatan sendiri memang bisa dikatakan jalurnya ini sangat banyak sekali berkelok kemudian rawan longsor, dan tadi disebutkan bahwa untuk jalur ini pihak dari Pemkab sendiri ini menghimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatannya, kemudian juga dari segi kendaraan yang akan dipakai ini harus dipastikan layak jalan. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya melewati jalur-jalur yang memang di Limbangan, kemudian Malangbong dan Tasik ini, untuk tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan hingga nantinya sampai ke tujuan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan.